What kind are you? The welcoming kind? Isn't that the girl from our science class? Hi! The inclusive kind? Let's do this. Come on, Devin. You're good. The friendly kind? Oh, let's see them. Yo, those are dope. Cheese! The respectful kind? Yeah. Kindness. Everyone deserves kindness. Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Swastiastu. Hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan paparan dari pembicara kita, yaitu Kak Jenny Indriani. Beliau adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta yang sudah banyak melalang buana khususnya di sekitar umat Hindu di Jakarta. Nah, Jenny Indriani yang lahir pada tanggal 20 Juni 2001. Pada tahun ini Kak Jenny dipercaya menjadi wakil Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Beliau akan menyampaikan materi tentang bullying dan bagaimana pandangan agama Hindu untuk meminimalisir dampak terjadinya perilaku bullying. Langsung saja kita simak paparan beliau. Kepada Kak Jenny Indriani, kami persilakan. Sebelumnya Om Swastiastu, selamat siang dan salam kenal Rustang, salam kenal pemirsa semuanya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Rustang mengenai biodata saya dan sekarang saya masih menjadi mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Terima kasih pada Rustang dan tim sudah mengundang saya untuk memaparkan paparan dari bullying itu sendiri. Nah, kalau tadi langsung merujuk ya ke pembahasan kita, apa sih sebenarnya bullying itu dan bagaimana agama Hindu memandang bullying itu dan apa yang agama Hindu ajarkan sehingga bisa meminimalisir dari bullying itu sendiri. Nah, kalau kita melihat skala luas, nah mungkin dari pemirsa dan teman-teman sendiri ataupun Rustang pun sendiri sudah paham ya apa itu bullying sih. Nah, kalau di dalam American Psychology Association itu mengatakan bahwa bullying ini adalah suatu tindakan kekerasan yang memang dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Nah, ini dilakukan untuk mengganggu seseorang, pribadi, atau individu, atau kelompok tertentu. Dan ini dilakukan secara berskala dan berkelanjutan gitu, tidak hanya sekali, 2 kali begitu. Jadi memang bullying ini atau tindakan bullying ini sering banget sih sebenarnya kita temui ya di dalam lingkungan masyarakat kita, namun kita tidak sadar bahwa kita sudah melakukan bullying itu. Nah, kalau berbicara mengenai sebenarnya di dalam agama Hindu itu diajarkan nggak apa sih bagaimana meminimalisir bullying itu sendiri. Sebenarnya pun saya merasa ya dan teman-teman mungkin menyadari semuanya bahwa bullying itu atau di dalam setiap agama pasti ada cara dan mengajarkan bagaimana kita meminimalisir bullying ini sendiri atau tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Tapi kalau di dalam agama Hindu sendiri kita sudah mengenal ajaran Tatuam Asi dan nilai-nilai yang ada di dalam Tatuam Asi ini, bagaimana kita meminimalisir dari tindakan bullying ini sendiri yang mungkin setiap hari kita melakukan tindakan itu tapi kita tidak sadar. Nah, ajaran Tatuam Asi ini adalah ajaran yang terdapat di dalam Chandogya Upanishad. Nah, konsep ini mengajarkan manusia untuk memiliki jiwa sosial dan keinginan untuk menolong orang-orang yang ada di lingkungan kita, baik itu manusia kita sesama manusia, orang-orang yang lebih tua daripada kita, lalu makhluk hidup yang lain, serta lingkungan di sekitar kita. Nah, Tatuam Asi ini menjadi pelopor kita untuk membina hubungan kita dengan di tengah masyarakat sosial yang memang memiliki perbedaan, banyak sekali latar belakang perbedaan yang ada, agar tercipta keharmonisan, saling tolong menolong dengan satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati guna untuk menciptakan kehidupan sosial atau kondisi sosial yang memang kita lahir dari sebuah perbedaan yang banyak. Nah, kalau berbicara nilai di dalam setiap agama, saya juga rasa ada di dalam setiap agama yang mengajarkan bagaimana kita meminimalisir dari bullying itu sendiri. Nah, kalau di dalam agama Hindu dan nilai-nilai yang diajarkan di dalam ajaran Tatuam Asi itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah bermurah hati. Nah, ajaran bermurah hati atau nilai yang ada di dalam Tatuam Asi ini mengajarkan kita untuk kepada anak-anak
sebenarnya dampak dari bullying atau bagaimana kita meminimalisir bullying itu sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil, misalnya kita mulai dari anak-anak seusia dini ya. Ya, jadi dampak ini pun atau meminimalisir hal ini pun bisa kita lakukan dari sedari dini. Contohnya tadi nilai yang ada di dalam ajaran Tatuam Asi adalah bermurah hati. Nah, anak usia dini harus dibiasakan untuk tidak pelit, membantu teman yang kesusahan dan tidak mementingkan diri sendiri atau sering kita sebut egois. Lalu sebab rasa egois atau rasa ego ini menjadi salah satu faktor penyebab munculnya perilaku bully yang mungkin bagi anak-anak ini hanya jahil-jahil sedikit saja tapi nanti akan berdampak besar. Mungkin kadang-kadang anak-anak yang di sekolah itu kadang nyembunyiin pulpen temannya. Nah, itu sebenarnya hal-hal kecil yang bisa saja memicu bullying atau merujuk kepada bullying itu sendiri, karena korban yang mungkin perlu untuk menggunakan pulpen itu hilang, akhirnya dia merasa bahwa kenapa saya seperti ini. Jadi itu pentingnya kita mengajarkan nilai murah hati kepada anak-anak sedari dini. Nah, untuk nilai kedua yang ada di dalam ajaran Tatuam Asi dan memang di dalam seluruh umat Hindu mengajarkan itu dan sudah mengenal itu adalah berbudi luhur. Nah, ajaran berbudi luhur ini atau perilaku yang baik harus kita tanamkan kepada anak sejak dini agar anak saling peduli dan saling mengasihi satu dengan yang lain dan tidak memandang orang lain itu lebih rendah atau lemah dari dirinya. Kadangkala mungkin kita juga sering menemui anak-anak yang memiliki status ekonomi dengan keluarga atau orang tuanya itu kadang sering sekali membuli teman-temannya yang mungkin uang jajannya jauh lebih sedikit. Itu sering kita temui di lingkungan sekolah, dan bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di lingkungan sosial pun kita sering menemui hal tersebut. Jadi pentingnya menanamkan sikap budi luhur ini yang ada di dalam ajaran Tatuam Asi sedari dini ini itu penting sekali. Nah, untuk ajaran yang ketiga atau nilai yang ketiga yang ada di dalam ajaran Tatuam Asi adalah bijaksana. Nah, kalau berbicara bijaksana sebenarnya bukan hanya anak-anak yang perlu diajarkan untuk berbijaksana. Kita pun yang sudah menjadi dewasa atau sudah menjadi orang tua pun kita selalu diajarkan untuk bagaimana kita bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak harus ditanamkan sejak dini untuk memperlakukan orang lain sebagaimana ia tidak ingin diperlakukan. Ketika kita merasa bahwa hal ini baik untuk diri kita, berarti kita bisa memberikan itu kepada orang lain. Tapi ketika hal itu dibalik ke diri kita dan hal itu tidak baik, maka jangan sampai kita melakukan hal itu kepada orang lain karena kita sudah tahu bahwa hal itu buruk ya. Jadi itu adalah salah satu contoh bijaksana yang perlu kita, bukan hanya pada anak-anak tapi kita juga perlu untuk menanamkan itu dalam kehidupan kita. Nah, untuk nilai yang keempat atau yang ada di dalam dan diajarkan oleh Tatuam Asi adalah kerukunan. Nah, anak usia dini hendaknya dilatih untuk berbaur dan berinteraksi dengan berbagai macam karakter anak. Hal ini bertujuan untuk membantu anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas, sehingga anak tidak harus menarik diri dari lingkungan baru atau malah memanfaatkan situasi lain untuk menjahili teman-temannya. Tadi sudah diberikan contoh, kadang hal-hal kecil yang mungkin kita rasa hanya jahil-jahil kecil, biasanya orang tua juga udahlah jahil-jahil sedikit ya, sering kayak gitu kita dengar jahil-jahil sedikit yang akhirnya merujuk pada pembulian itu sendiri. Nah, untuk selain nilai Tatuam Asi di dalam ajaran Hindu, banyak sekali kitab-kitab yang sudah atau sloka-sloka yang ada dalam kitab yang mengajarkan kita bagaimana kita meminimalisir dari hal bullying itu sendiri. Nah, contohnya misalnya di dalam Rigveda Adhyaya 10 Mandala 107 Sukta kedua mengatakan bahwa orang-orang dermawan akan menghuni tempat yang tinggi di sorga. Dan di dalam sloka pun atau di dalam ajaran agama pun memang tidak menjanjikan keseluruhan surga itu seperti apa sih, tapi kita dijanjikan bahwa ketika kita bisa meminimalisir diri kita untuk melakukan bullying, maka kita ditempatkan di sorga yang tertinggi. Dan itu ada di dalam sloka atau di dalam kitab Weda yang kita percaya sebagai umat Hindu. Itu sih dari saya. Terima kasih atas pemaparannya Kak Jenny yang sangat luar biasa. Nah, Kak Jenny sudah ada masuk nih Kak 3 pertanyaan dari kolom komentar. Aduh, semangat sekali ya teman-teman semuanya untuk memberikan pertanyaan mengenai bullying karena memang bullying ini sering ya kita temui. Saya izin bacakan ya Kak Jenny. Jadi yang pertama Kak Jenny di sini pertanyaannya ada, apa sih bullying itu Kak Jenny? Nah, terus yang kedua, bagaimana sih cara meminimalisir dampak dari bullying ini? Nah, yang ketiga ada faktor
dan dampak penyebab bullying. Nah, silakan Kak Jenny dijawab. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan pertanyaan yang memang hal ini adalah hal yang kompleks yang perlu kita bahas secara keseluruhan ya. Nah, bullying ini tadi balik lagi bahwa bullying ini memang sebenarnya sudah kita pahami semua teman-teman, tapi balik lagi ke dasarnya bahwa bullying ini bukan hanya tindakan kekerasan, baik itu secara fisik, tetapi lebih ke fisik, mental, dan psikis dari korban yang kita bully. Jadi jangan sampai teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan itu melakukan bullying, baik itu bullying secara psikis ataupun fisik ya teman-teman. Nah, kita akan menjawab, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Rustang sudah disampaikan pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman dari penyebab dari bullying itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan bullying itu sendiri. Nah, saya sudah mengklasifikasi secara garis besar faktor-faktor atau penyebab dari bullying itu sendiri. Nah, di sini saya akan rinci saja karena ada 12 yang saya sudah siapkan dari penyebab dari bullying itu sendiri. Ya, ini akan sangat panjang kita bahas teman-teman. Nah, untuk faktor pertama yang menyebabkan orang melakukan bullying itu adalah melihat orang tua yang sering bertengkar. Nah, anak-anak ya biasanya kalau anak-anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar, itu dia akan merasa bahwa hal itu ternyata wajar dilakukan ketika sudah dewasa. Jadi dia merasa bahwa ketika kita bertengkar dengan orang dewasa ataupun teman-teman kita itu adalah hal wajar karena dia sering mungkin melihat di rumahnya orang tuanya sering bertengkar gitu. Jadi wajar-wajar saja dilakukan. Nah, ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi bullying itu sendiri terjadi di anak-anak. Nah, untuk faktor yang kedua atau penyebab yang kedua orang melakukan bullying yaitu adalah pola orang tua asuh yang tidak sehat. Nah, tidak sehat ini bukan berarti makanannya yang tidak sehat ya. Bukan berarti makanannya yang tidak sehat, tapi dalam hal ini terlalu dibebaskan, terlalu dikerasi ataupun kekurangan kasih sayang dan perhatian. Nah, kalau kekurangan kasih sayang dan perhatian, saya rasa kalau dari anak-anak sendiri mungkin dia belum merasa hal itu ya, tapi ketika dia beranjak dewasa dan dia sudah paham bagaimana pola asuh yang baik sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif di anak-anak, nah itu baru disadari ketika dewasa. Sehingga banyak ya berita-berita miring atau berita-berita mahasiswa atau generasi-generasi milenial yang kita dengar sekarang, mungkin dari hal-hal kecil dia lihat dari orang tuanya sering bertengkar dan dia tidak bisa mengungkapkan itu, akhirnya dari kecil-kecil akhirnya membesar dan dia tidak bisa mengungkapkan itu, akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Itu kan sebenarnya dampak dari bullying itu sendiri berujung kepada hal itu. Nah, untuk penyebab yang ketiga yaitu pernah menjadi tindak kekerasan atau bullying. Jadi pernah menjadi korban dari pembulian itu sendiri. Nah, ini faktor yang paling besar juga ya, menjadi penyebab dari orang-orang melakukan itu bullying dan menganggap bahwa hal itu wajar ya. Jadi wajar-wajar saja saya lakukannya. Sering-sering. Ya. Jadi untuk yang ketiga, yang selanjutnya adalah memiliki rasa percaya diri yang rendah. Percayalah teman-teman bahwa orang-orang yang melakukan pembulian adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki percaya diri yang tinggi gitu, sehingga dia ketika melakukan pembulian dia merasa bahwa hal itu lumrah untuk saya lakukan, biasa saya lakukan dan itu manusiawi saya lakukan, padahal itu adalah hal yang negatif gitu. Jadi rasa percaya dirinya kurang. Nah, untuk selanjutnya adalah sulit untuk bersosialisasi. Dia sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati atau pikirannya, sehingga ketika melakukan tindakan kekerasan yang berujung pada pembulian, hal itu dia anggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk dilakukan sehingga dia bisa ikut dan bersosialisasi di dalam lingkungan tersebut. Lalu selanjutnya adalah cemburu dengan orang lain. Kalau anak-anak cemburu saya rasa mungkin hal-hal kecil saja ya, tapi kalau orang dewasa yang sudah cemburu mungkin akan ada perspektif lain. Tapi faktor penyebab dari bullying selanjutnya itu adalah cemburu dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya adalah ingin diterima dalam pergaulan. Kalau kita berbicara soal pergaulan sebagai generasi milenial ya, pergaulan itu sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat banyak yang perlu. Kita kayak pengen aja nih masuk ke situ, jadi melakukan segala cara untuk masuk ke dalam pergaulan. Iya, mencoba hal yang baru yang akhirnya merujuk pada hal-hal yang negatif gitu. Nah, ini adalah salah satu penyebab dari bullying. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengaruh dari orang-orang sekitarnya untuk ikut melakukan bullying. Nah, percaya teman-teman bahwa orang-orang yang melakukan pembulian atau mungkin bahasa gaulnya yang teman-teman sering lihat di sosial media itu adalah
sering disebut orang-orang toksik. Iya, Nah, toxic. ya, sering-sering disebut orang toksik. Nah, percaya teman-teman bahwa saya juga sempat membaca beberapa artikel bahwa orang-orang yang toksik itu adalah orang-orang yang tidak menganggap atau tidak merasa bahwa dirinya ini toksik gitu. Oh, gitu ya, Kak. Iya, jadi dia tidak merasa bahwa dirinya ini toksik gitu, sehingga di dalam lingkungannya dia semuanya sebenarnya bisa dibilang hanya 1-2 orang yang tidak Yang toksik gitu, normal gitu iya, ya, Kak. yang normal saja yang tidak toksik, sehingga ketika ada orang yang masuk ke dalam eranya dia atau ke dalam perkumpulannya, dia akan merasa bahwa orang-orang itu yang toksik gitu, padahal dia yang toksik gitu. Jadi percayalah bahwa orang-orang yang toksik itu adalah orang-orang yang tidak merasa bahwa dirinya itu toksik gitu, dan itu bisa dipelajari teman-teman dengan bergaul dengan orang-orang yang lebih baik dari circle-circle yang toksik itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah pengaruh dari game atau tontonan yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah, ini anak-anak sering sekarang nih yang menjadi masalah besar bagi anak-anak itu juga tontonan yang tidak sesuai umur ya teman-teman. Banyak Karena sekali kita mungkin temui. sering dikasih gadget ya. Iya, karena biasanya mungkin orang tuanya bekerja, dua-duanya bekerja, akhirnya biar aman lah kasih handphone aja gitu. Itu kan simple ya, cara yang simple. Nah, untuk selanjutnya adalah merasa lebih baik dengan menggunakan kekuatan fisik atau melampiaskan amarah atau balas dendam. Nah, kalau dibilang menggunakan kekuatan fisik, mungkin sekarang lebih relevan adalah menggunakan kekuasaan ya kalau di dalam lingkungan sosial. Ini banyak sekali kita temukan di lingkungan sosial, di lingkungan pekerjaan, karena tadi balik lagi bahwa sebenarnya bukan hanya fisik saja yang menjadi faktor pembulian ini, tapi juga psikis dan psikis. Nah, untuk selanjutnya adalah tidak bisa mengontrol diri. Nah, hal mengontrol diri ini teman-teman balik lagi ke diri kita, bagaimana kita mempengaruhi pola pikir kita dengan baik, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti kita pikirkan dulu. Iya, betul. Kita pikirkan dulu bagaimana sih, apakah baik ataukah tidak gitu. Jadi berusaha untuk mengontrol diri itu penting teman-teman, sehingga teman-teman yang sudah menonton dan memberikan pertanyaan tidak lagi melakukan hal-hal tersebut, belajar untuk mengontrol diri, lebih sabar lagi ya. Baik, kita akan lanjut ya ke pertanyaan dari pemirsa dan teman-teman semuanya. Apa sih sebenarnya ciri-ciri dari perilaku bullying itu? Karena mungkin teman-teman sudah melakukan atau sudah melalui bullying ini tapi tidak menyadari. Kayaknya udah pernah semua sih, Kak. Iya, kita semua sebenarnya sudah semua ya. Iya. Jadi kita mari belajar bersama-sama, kita bahas bersama. Nah, di sini hanya ada 3 yang saya sudah buat untuk kita pelajari bersama dan diskusikan bersama. Nah, ciri-ciri dari perilaku bullying itu. Nah, untuk yang pertama yaitu melontarkan ejekan, hinaan atau gosip. Nah, mungkin semuanya sudah sering bergosip ya. Nah, itu adalah salah satu. Siapa sih yang nggak pernah gosip, Kak? Iya, siapa sih yang nggak pernah bergosip? Saya pun bergosip gitu. Tapi percayalah teman-teman, bergosip itu adalah akan berujung pada bullying ketika itu dilakukan secara berkelanjutan. Nah, contohnya misalnya memanggil korban dengan nama julukan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau mungkin sesama teman ini boleh-boleh saja ya, tapi kalau kepada orang tua saya rasa itu kurang baik ya. Kalau misalnya kita memanggil orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada kita. Apalagi manggil temennya dengan nama orang tuanya gitu Iya, kan. ya itu sebenarnya tidak baik Sering sekali jadi teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pembulian itu sendiri. Lalu menyebarkan rumor palsu tentang korban atau menghina penampilan, agama, ras, atau keluarga korban. Nah, ini kita sering temui di media sosial. Banyak sekali kita temui di media sosial orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu memperolok atau memperlakukan atau mempermalukan orang lain. Nah, contohnya mencuri barang milik korban. Nah, misalnya hal-hal kecil tadi cuma iseng-iseng doang, akhirnya korban merasa bahwa dirinya tidak dianggap atau lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu merusak tugas atau buku korban. Lalu atau membuat korban melakukan hal-hal yang memalukan, melakukan kekerasan fisik dan psikis. Nah, balik lagi bahwa bullying itu tidak hanya fisik teman-teman, tapi psikis dan mental itu jauh lebih susah untuk disembuhkan ketika teman-teman melakukan atau menyerang teman-teman yang melakukan bullying itu terhadap psikis dan mental dari korban itu sendiri. Lalu untuk kategori yang ketiga yaitu mengancam atau memeras atau memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang berujung pada kepentingan pribadi. Contohnya meminta uang, meminta barang atau jasa dari korban, memaksa korban untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini sering banget nih kalau teman-teman
kerjain ini tugas saya, nanti saya kasih uang. Itu Iya. hal yang tidak baik, teman-teman. Tapi sekarang di media sosial juga ada penyedia mengerjakan tugas, Kak. Itu masuk bullying nggak sih? Sebenarnya kalau kita ke media sosial dan mengikuti perkembangan teknologi, sebenarnya itu tidak masuk ya, karena kalau secara langsung nih, misalnya nih kerjain nih, saya kasih uang, itu kan jatuhnya bukan Iya, membantu, tetapi lebih memeras Iya, atau betul, Kak. memperlakukan orang karena kita punya kekuasaan atau kita punya uang. Itu kan sering ya, dan teman-teman percaya itu adalah salah satu tindakan bullying. Lalu atau memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum. Teman-teman sadari bahwa Indonesia adalah negara yang percaya banyak agama, ada 5 atau 6 ya yang kita percaya agama, dan itu adalah banyak sekali aturan-aturan, norma-norma yang diajarkan di dalamnya. Jangan sampai teman-teman melakukan pembulian yang memang melanggar norma-norma hal tersebut, karena bukan hanya pribadi kita, tapi mungkin akan lebih besar kayak oh itu orang Indonesia itu yang suka gini-gini ini, itu kan lebih besar lagi dampaknya. Nah, kita akan lanjut ya untuk pertanyaan dari pemirsa. Terima kasih sudah excited untuk memberikan pertanyaan. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dampak dari bullying itu sendiri. Sini saya juga sudah mengklasifikasi ada 5 dampak besar dari bullying itu sendiri. Nah, untuk dampak yang pertama yaitu dampak emosional dan mental. Nah, bullying dapat menyebabkan gangguan emosional dan mental pada korban. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, lalu stres, kehilangan kepercayaan dirinya, lalu bullying ini juga menyebabkan isolasi sosial. Jadi dia menyendiri aja. Akhirnya dia, ya tadi banyak yang kita dengar akhirnya bunuh diri. Itu kan hal-hal kecil yang kalau bisa kita minimalisir, teman-teman. Isolasi sosial, lalu perasaan-perasaan kesepian, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya dampak bullying yang kedua yaitu masalah kesehatan mental. Mental ini kita tidak tahu, teman-teman, kekuatan mental dari orang atau korban yang kita jadikan korban bullying ini itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita membuli atau mengejek orang lain itu dengan merujuk pada mentalnya, karena kita tidak tahu ya kekuatan mental dari orang atau teman-teman di lingkungan kita ini kan kita tidak tahu. Nah, korban bullying ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, gangguan suasana hati yang berubah-ubah, lalu gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Lalu beberapa korban dari pembulian ini juga karena mungkin dia antisosial, menyendiri, kurang makan, dan lain sebagainya, mengisolasi diri dari kegiatan sosial dan lain sebagainya, berujung pada ya sudahlah, saya lebih baik bunuh diri aja daripada saya kayak gini-gini. Kan itu sesuatu yang kalau bisa kita jangan sampai melakukan hal tersebut. Nah, untuk dampak yang ketiga yaitu gangguan fisik. Kalau secara mental kita bisa menyembuhkan dari dalam, pelan-pelan mengajarkan atau berbicara, bersosialisasi, itu bisa disembuhkan. Nah, kalau gangguan fisik ini kita kan bisa menyembuhkannya dari luar ya, secara kelihatan gitu, kita bisa sembuhkan. Nah, bullying dapat menyebabkan cedera fisik pada korban, baik secara langsung melalui pelecehan fisik atau secara tidak langsung melalui stres kronis. Nah, ini banyak nih generasi Z atau generasi milenial, aduh saya udah mental health dan lain sebagainya gitu-gitu. Kita kan sering banyak mendengar itu ya. Iya, betul, Kak. Lalu cedera fisik dapat berkisar dari lebam, memar, hingga luka yang lebih serius. Selain itu, stres yang berkepanjangan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit fisik. Nah, ini yang ketiga yang teman-temannya. Nah, lalu yang keempat adalah performa akademik yang menurun, karena mungkin menyendiri, pola pikirnya juga itu terus, jadi kadang malas, ya udahlah nggak usah belajar, saya juga orang, nanti juga saya dibully lagi gitu kan sering kita temui. Nah, korban bullying ini seringkali mengalami kesulitan dalam fokus belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan akademik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa akademik, absensi yang tinggi, yang tadi datang rajin akhirnya turun gitu, nggak mau lagi datang ke kelas dan lain sebagainya, dan penurunan minat terhadap pendidikan. Biasanya kan orang-orang yang ketika menjadi korban pembulian dia akan isolasi dirinya, udah saya nggak mau sekolah, suka dijahilin. Kita kan kadang ya dengar kayak gitu, nggak mau mas sekolah, nanti dibully lagi sama teman-teman. Itu kan sering kita temui di anak-anak yang usia dini. Lalu dampak yang terakhir atau dampak yang kelima adalah
gangguan hubungan sosial. Bullying dapat merusak hubungan sosial korban. Mereka mungkin kesulitan mempercayai orang lain, lalu mengembangkan persahabatan atau berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hubungan dan interaksi sosial mereka di masa depan. Jadi bukan berarti ketika menjadi korban bullying, kan banyak ya marak sekarang teman-teman, saya nggak mau menikah nanti gini-gini. Itu sebenarnya bukan dampak bullying teman-teman, itu balik ke pribadi sendiri. Kalau dari bullying ini sendiri yang gangguan hubungan dan sosial, bukan berarti dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tidak mau bekerja dan lain sebagainya, tapi lebih ke dia menarik diri dari pekerjaannya, menarik diri dari lingkungan sosial, akademik dan lain sebagainya. Itu sih untuk penyebab dari ciri-ciri dari bullying itu sendiri. Ya. Nah, untuk bagaimana sih kita mencegah bullying itu sendiri ya? Tadi kita sudah membahas panjang lebar penyebab, lalu ciri-ciri bagaimana bullying itu dilakukan dan lain sebagainya. Kita juga sudah membahas contoh-contoh kecil yang mungkin bisa menjadi dampak besar ketika kita selalu melakukan bullying. Nah, sekarang bagaimana kita mencegah bullying itu sendiri, meminimalisir itu bullying itu sendiri. Kalau secara peribahasa mungkin kita bisa mengontrol itu ya, tapi kalau secara fisik juga kita akan belajar sama-sama dan kita akan bahas sama-sama. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan mungkin di dalam lingkungan sekolah, akademik, dan lain sebagainya adalah menunjukkan prestasi. Percaya tadi penyebab bullying itu adalah orang yang tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu, sehingga dia, udahlah gitu aja, gitu nanti saya dibully lagi. Nah, cara pertama ketika kita dibully adalah tunjukkan prestasi kita, tunjukkan performa kita gitu yang ada di dalam kita. Jangan sampai bully ini karena dibully, udah saya nggak mau sekolah deh, gini. Nah, lalu yang kedua, cara kita untuk mencegah bullying atau meminimalisir bullying adalah jalin pertemanan dengan banyak orang. Tapi disclaimer teman-teman, jangan berteman sama semua orang aja. Udah, katanya kalau kita mau mencegah bullying kita harus berteman sama orang-orang, semuanya orang. Tidak seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita mengontrol orang-orang yang bergaul dengan kita, apakah orang-orang tersebut harus bisa pandai memilih gitu ya, Kak? Harus pandai memilih apakah orang itu betul. bisa memberikan kita memberikan kita pikiran-pikiran yang baik dan lain sebagainya. Jadi jangan berteman aja semuanya gitu. Tapi bukan berarti teman-teman dilarang untuk berteman dengan orang lainnya, tidak. Jadi bagaimana teman-teman meminimalisir, karena orang-orang yang datang ke kita itu tergantung bagaimana kita menanggapinya gitu. Tergantung dari sikap kita juga ya, Kak. Tergantung bagaimana kita mencerminkan diri kita juga. Jadi orang, ini orangnya seperti ini gitu. Nah, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Jangan sampai ketika menjadi korban bullying akhirnya, aduh saya nggak mau deh, merasa ini deh. Kalau yang sering kita temui itu adalah orang-orang yang mungkin memiliki kulit yang dominan putih atau dan lain sebagainya. Karena, kamu kok hitam banget sih gitu-gitu. Itu sebenarnya bullying ya. Itu sebenarnya gitu ya, Kak? Ya, itu sebenarnya bullying. Padahal teman-teman di Indonesia sendiri kita memaklumi itu karena kan kita tumbuh dari dan lahir dari perbedaan yang ada, baik itu sosial, ras, budaya dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang unik dan banyak kok orang-orang yang memiliki hal itu. Jangan sampai itu membuat teman-teman merasa bahwa diri teman-teman itu berbeda dari orang lain. Jadi tumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri teman-teman. Lalu yang keempat adalah tidak terpancing untuk melawan. Ketika orang melakukan pembulian dan kita melawan, otomatis dia akan melakukan hal tersebut. Iya, betul. Ya, jadi lebih baik berdiam diri, tapi berdiam diri jangan jadi depresi dan lain sebagainya. Berdiam diri, bagaimana belajar untuk ketika saya dibully, berarti saya harus melakukan yang lebih baik dari dia. Melakukan hal yang positif. Iya, karena dia pasti membuli. Orang membuli pasti juga ada sebabnya gitu. Mungkinkah dia iri hati dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita untuk tidak terpancing untuk melawan hal tersebut. Karena kan kita sudah tahu ya bahwa itu salah loh. Masa kita lakuin lagi sih? Iya, betul. Ya. Nah, untuk yang kelima adalah menjadikan bullying untuk sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, tadi balik bahwa jangan sampai ketika teman-teman sekali, dua kali nih dijadiin korban pembulian, jangan sampai teman-teman drop dan merasa bahwa diri teman-teman itu berbeda dari orang lain. Tumbuhkan dan jadikan bullying itu menjadi hal yang positif untuk teman-teman, untuk lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga teman-teman tidak dijadikan lagi korban pembulian. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Kalau sedih udah dibully, gue kayak gini nih, gue kayak gini, itu akan
lebih merujuk lagi, teman-teman akan lebih bersemangat Iya, lagi lebih untuk bersemangat. lebih bersemangat lagi untuk membuli gitu, karena dia mah lemah, gini-gini juga gini-gini gitu. Nah, itu kan sering kita temui. Jangan sampai bullying ini membuat teman-teman, jangan deh, gampangnya dia mah gampang gitu kan. Iya. Menggampangkan orang lain juga itu salah satu bentuk dari bullying itu sendiri. Nah, itu sih pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Semoga kita semua mendapatkan insight yang baru dari bullying ini sendiri. Teman-teman yang mendengar, saya Iya, pun iya. yang membahas, Rustang pun yang menjadi moderator pada kesempatan yang berbahagia ini bisa mendapat insight yang baru dari pembahasan kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Jenny, sungguh pemaparan yang sangat bermanfaat ya Kak Jenny, apalagi untuk kita generasi-generasi zaman sekarang yang banyak melakukan tindakan bullying. Tidak terasa waktu sudah hampir habis nih Kak Iya. Jenny. Sebelum saya tutup, saya membacakan sedikit kesimpulan Iya. dari pemaparan Baik. Kak Jenny tadi. Baik, jadi Kak Jenny, terjadinya perilaku bullying disebabkan ketidakpedulian orang dewasa terhadap perilaku anak yang berindikasi pada kekerasan fisik maupun psikis Iya. tadi. Jadi sehingga anak beranggapan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah hal yang wajar Iya. dan dapat diterima dalam lingkungan sosial. Tapi sehingga tidak diperkenankan adanya bullying atau penindasan satu sama lain ya Kak Jenny tadi, Kak Jenny. Benar. Di Tatwa Masih tadi Kak Jenny sudah menjelaskan beberapa hal dari kaitannya yang hendaknya diajarkan pada anak meliputi tadi ada murah hati, Iya. berbudi luhur. Baik Kak Jenny, terima kasih Kak Jenny atas waktu dan teman-teman yang sudah menonton kami berdua di Dharmatula pada kali ini. Baik pemirsa, saya akhiri Dharmatula kali ini dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.